Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali lagi ke dalam rumah Tuhan hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah hari ini, kita akan saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perjalanan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa aku datang padamu. Bapa aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naik ke atas. Bapa aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih kalau Kau sudah memberkati kami semalam sehingga pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali ke rumah-Mu di gereja ini Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan, tolong berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga pendeta yang akan membawakan firman-Mu, dan berkati juga yang hari ini akan ada perjamuan kudus supaya semuanya berjalan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita naikkan lagu kedua. Tuhan Kau pernah ada. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia.
yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Mudahlah aku duduk hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia besar, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terjerat dalam dosa. Aku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita ulang refnya, hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mengasihi yang Dia kasihi, Mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh
sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Agung malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baiklah, saya akan nyanyi bacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Baik, sebelum kita melakukan pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyikan lagu Ku Cari Wajahmu. Cari wajahmu, permukaan kasih-Mu, jauhkan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Ku cari wajah-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Bapak Ibu silakan berdiri. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita ulang refnya. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Baiklah, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan kita akan memberikan persembahan. Saya bacakan ayat terlebih dahulu dari kitab Malayaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Baiklah, kita akan nyanyikan lagu Kau telah buktikan cintamu padaku. Buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padamu semuanya milikmu, ku
persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita ulang dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padamu semuanya milikku. Persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita ulang refnya. Hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Dan sebentar kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita ulang, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami diberikan satu anugerah luar biasa bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah segenap puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mau mendengarkan pengajaran firman Allah. Roh Kudus boleh
menolong dan mencerai pikiran dan hati kami, supaya benih-benih firman Tuhan boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Berkati semua jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sedang berada di masa Advent, Jumat Agung dan Paskah. Bila kiranya kesempatan ini tidak kita sia-siakan, biarlah kita pergunakan untuk kembali menghayati tentang penderitaan, kesengsaraan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di atas bukit Golgota, supaya kita lebih mendalami ya dalam perenungan kita tentang kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan lewat pengorbanan putra yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, mari bersama-sama pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir. Ya, pembacaan panjang kita adalah dari kitab 2 Tuarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23. Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tema kita pada hari ini, jangan berubah, setia. Ya, artinya bahwa Tuhan merindukan kita memiliki kualitas kesetiaan yang konsisten. Ya, bukan yang sekedar konsisten, tetapi kesetiaan yang excellent di dalam iman percaya, dalam pengiringan kita akan Kristus. Dan memang Alkitab mengajarkan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi sangat tepat kita merenungkan mengenai sebuah nilai atau kualitas kesetiaan di masa-masa Advent Paskah ini, untuk kita bisa menyatu dengan kesetiaan Kristus yang telah menderita sengsara aniaya sampai dia mati di atas kayu salib di bukit Golgota. Nah, karena itu saya katakan jangan sia-siakan momen atau masa-masa Prapaskah ini untuk kita kembali menghayati peristiwa karya yang terbesar ya dari Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia, saudara dan saya. Saudara, pada waktu saya membaca firman Tuhan ini dan merenungkan tema mengenai jangan berubah kesetiaan, saya teringat akan moto gereja kita sedang Kristus mula-mula yang dibuat oleh pionir kita adalah Pendeta Dr. Beverly Leon Howe. Ya, ini sebenarnya moto nggak pernah ditelan zaman, nggak pernah usang. Ya, moto yang sangat luar biasa yang perlu kita mengingat kembali, menyegarkan ingatan sejarah kita ya, tentang satu moto mula-mula GSK didirikan di Sukabumi. Moto ini berbicara tentang juga tentang kesetiaan ya. Kita harus setia kepada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini yang pertama. Setia kepada satu juru selamat, Yesus Kristus. Memang berdasarkan Alkitab tidak ada juru selamat yang lain selain hanya Yesus Kristus.
ya, sampai kapanpun. Nah, karena itulah ini moto sangat dahsyat, luar biasa. Yang kedua, kita harus setia kepada segenap firman-Nya, yaitu Alkitab, yang kita percaya adalah firman Tuhan. 39 kitab dalam Perjanjian Lama, 27 kitab dalam Perjanjian Baru yang disebut dengan Alkitab ini. Jadi moto yang kedua adalah setia kepada segenap firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu adalah Alkitab. Yang ketiga, kita masih setia kepada segenap sidang jemaat-Nya, yaitu gerejanya. Jadi saudara, kalau kita boleh menyatakan kesetiaan kita pada satu juru selamat Yesus Kristus, menyatakan kesetiaan kita pada firman Tuhan, maka kita dalam sebuah implikasinya harus setia dengan sidang jemaat-Nya. Kita masih setia bergereja, beribadah, bersekutu. Makanya diajarkan supaya kita boleh bertumbuh, ya. Ada kelompok KTB, kelompok tumbuh bersama, yaitu di setiap gereja lokal. Gereja lokal di Korintus ya bertumbuh di Korintus. Gereja lokal di Galatia ya bertumbuh di Galatia. Gereja lokal yang ada di Filipi bertumbuh di Filipi. Dan itu seterusnya. Artinya kita diajar untuk juga setia bergereja. Kalau benih tanaman dipindah-pindah, kapan mulai ada pertumbuhannya? Makanya kita sungguh bersyukur memiliki gereja lokal. Ya, gereja sedang Kristus ada gereja lokalnya masing-masing. Disitulah kita bertumbuh dalam kesetiaan. Karena ada banyak juga gereja-gereja Tuhan tidak setia dalam bergereja. Ada sedikit masalah dalam gereja, pindah ke tempat yang lain. Hari inilah dalam masa Prapaskah ini kita akan merenungkan lebih dalam tentang nilai kesetiaan kita kepada Kristus, kepada firman-Nya, dan kepada gerejanya. Dan dikatakan tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan nilai kesetiaan ini saudara harus teraplikasi dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan suami istri, Tuhan menghendaki setia. Jangan sampai tidak setia. Dalam kehidupan kita, mungkin dalam persahabatan, pertemanan, belajar untuk setia. Dalam masalah kita bekerja di sebuah perusahaan atau dimanapun, belajar untuk setia. Jadi sifat kesetiaan ini itu akan berguna di dalam setiap keadaan, dimanapun juga. Firman Tuhan tidak pernah salah, karena sifat yang diinginkan kepada setiap orang, setiap pribadi adalah kesetiaannya. Amsal 19 ayat yang ke-22. Saudara, setia ini itu terus merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan setiap hari. Bukan perjuangan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Perjuangan setiap waktu. Untuk bagaimana kita boleh menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang setia. Ya, starting pointnya dari mana? Kita harus setia kepada satu juru selamat, yaitu Yesus. Kita masih setia kepada segenap firman-Nya, yaitu Alkitab. Kita masih belajar setia di dalam berkomunitas, persekutuan dari gereja kita masing-masing. Ya, terus masuk mempengaruhi, ya, memberikan sebuah ya kualitas kesetiaan di keluarga kita, ya, dalam persaudaraan kita, dalam pertemanan kita,
dalam kehidupan pergaulan di masyarakat, kita boleh menyatakan nilai-nilai kesetiaan kita akan Kristus. Ini dahsyat, sangat luar biasa. Nah, saudara, apa yang akan terjadi kalau seandainya kita berubah setia di tengah jalan? Ya. Makanya Alkitab mengajarkan supaya kita jangan pernah berubah setia dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Artinya kesetiaan kita itu harus bulat, harus minded, ya, jangan medium, setengah-setengah. Kesetiaan kita mesti konsisten dan excellent. Nah, ini yang harus terus meningkat dalam hidup kita hari demi hari, lebih setia dan lebih setia kepada Tuhan dan juga dalam setiap implikasi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, kalau sampai kita sudah mengenal Yesus Kristus yang telah begitu rupa setia dan sampai taat mati di atas bukit Golgota, ya, kita sudah berkomitmen untuk percaya dan mengikut Dia, terus berubah setia di tengah jalan. Apa yang akan terjadi? Nah, karena itu mari saya mengajak di masa Prapaskah ini untuk merenungkan kembali tentang kualitas kesetiaan kita. Kenapa kita masih harus setia dalam iman, dalam pengiringan kita, dalam segenap implikasi pelayanan kita pada Tuhan? Karena kalau kita tidak setia, maka yang pertama, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nilai-nilai yang kita sudah bangun begitu baik, ya, tapi kalau kita berubah setia, Alkitab mengatakan kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita boleh baca itu dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Judul di situ adalah hal mengikut Yesus. Ada beberapa orang yang menawarkan diri untuk ikut Yesus. Salah satunya pada ayat 61 dikatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau juga, tetapi izinkan aku untuk pamitan lebih dulu kepada keluargaku. Pada ayat 62 dijawab oleh Yesus. Yesus berkata kepada orang itu, tetapi barang siapa yang mau mengikut aku, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Dengar baik-baik, saudara. Barang siapa yang mau ikut aku, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya pada waktu awal-awal kita membangun sebuah nilai kesetiaan kepada Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar, tetapi di tengah jalan kita berubah setia, dikatakan orang seperti ini, tipe seperti ini tidak akan berkenan untuk kerajaan Allah. Itu jelas firman Tuhan. Mari kita ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, kalau sampai kita berubah setia di tengah jalan, maka kita dipastikan akan binasa. Tidak berkenan dan dipastikan binasa. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 26, di situ ada kisah yang nyata. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan oleh Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan keluarga Lot. Dan saudara boleh baca di situ, kisahnya sangat luar biasa. Terus di penghujung itu, karena Lot berlambat-lambat, maka malaikat Tuhan membawa keluarga ini ke tapal batas dan menyuruh untuk pergi ke Gunung Soar. Dan ada percakapan di situ, saudara. Ya, jadi di mana Lot bersama istri dan anak-anaknya harus fokus menuju kepada tempat atau titik penyelamatan yang ditunjukkan oleh malaikat pada waktu itu. Dan mereka mulai bergegas untuk berlari
menuju kepada tempat perlindungan itu, tempat penyelamatan itu. Lot berlari, kedua anaknya berlari, tapi dikisahkan di situ. Di tengah jalan, istri Lot menoleh ke belakang, akhirnya binasa menjadi tiang garam. Dan ini dikatakan menjadi peringatan bukan hanya di zaman itu, menjadi peringatan di sepanjang zaman sampai hari ini. Saudara, istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya binasa. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Itu adalah pernyataan firman Tuhan yang sangat jelas. Jangan kita anulir itu, jangan kita kurangi pengertian firman Tuhan. Literal, itu tetap berlangsung sampai hari ini, tidak berubah. Nah, mari saya mengajak, sudah sekian tahun kita mengiring Tuhan, ya mungkin belasan puluhan tahun, kita sudah membangun kesetiaan kita dengan begitu rupa berjalan bersama dengan Tuhan sekian puluh tahun atau sekian belas tahun. Kalau sampai kita berubah setia, dipastikan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipastikan yang kedua, kita pasti binasa. Nah, karena itulah saudara, di momen Prapaskah ini, supaya kita kembali merenungkan tentang nilai kesetiaan kita. Ya, jangankan menoleh ke belakang pada waktu kesetiaan kita medium, ya, kasih kita medium, percaya kita medium. Efesus, kitab Wahyu pasal 2, jemaat yang di Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Ya, kalau kita ini saudara meninggalkan kasih mula-mula, pasal 3 Wahyu ayat 16, kita mulai suam-suam kuku, dimuntahkan oleh Tuhan. Jangankan menoleh ke belakang. Nah, karena itu mari menjelang kedatangan Allah semakin mendekat, kita boleh semakin bersemangat untuk bagaimana membina diri kita, ya, mengkondisikan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia, bukan semakin medium, bukan semakin menurun, bukan semakin melemah, semakin meninggi. Ke tempat yang tertinggilah hatiku pun merindulah. Jadi grafiknya nggak boleh datar, monoton. Grafiknya apalagi menurun, harus naik. Ya, kita mungkin dimakan oleh usia, ada banyak penyakit, tubuh kita mengalami pengendoran. Tapi semangat kita rohani, iman, kasih pengharapan kita harus semakin membubung tinggi. Itu yang Tuhan rindukan. Jangan suam-suam, jangan medium, apalagi menoleh ke belakang, tidak berkenan, dan dipastikan juga binasa. Saya tidak nakut-nakutin, itu firman Tuhan. Memang saya pun pada waktu merenungkan ngeri juga hal ini. Nah, karena itulah saya terima dengan positif, supaya di masa-masa sekarang dalam pengiringan yang sudah puluhan tahun, saya tidak mengendor, tapi semakin bersemangat untuk setia kepada satu juru selamat, kepada segenap firman-Nya, Alkitab, dan juga setia di dalam berjemaat. Luar biasa. Mari, ini poin yang pertama. Yang kedua, kenapa kita masih harus setia? Karena kita, yaitu saudara dan saya, memiliki teladan yang sempurna. Siapa teladan kita yang sempurna? Iaitulah Yesus Kristus. Maka penulis Ibrani dalam pengajaran-pengajarannya yang sangat dahsyat dan luar biasa, dalam sebuah pertandingan iman, supaya kita fokus tertuju hanya pada Yesus, mengabaikan semua hal-hal dunia ini, tapi kita tertuju hanya kepada Yesus. Maka dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima dikatakan demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin di dalam iman, yang terus membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan,
tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Ini semua ayat-ayat yang begitu sangat jelas. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dialah teladan yang sempurna. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Saudara, kita bisa baca semua kitab Injil di masa-masa Prapaskah tentang penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan kita mengingat hal ini pada waktu kita mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan, mungkin mengalami sebuah penderitaan, ingat juru selamat kita, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Ini sudah teruji. Saya mengaminkan sungguh dalam perjalanan hidup saya mengiring Tuhan Yesus. Ada banyak lembah-lembah kelam, ada banyak kesulitan dan kesusahan, bahkan ada penderitaan. Waktu saya membawa, merenungkannya dengan penderitaan Yesus, penderitaan saya ini belum seberapa. Tuhan Yesus rela menderita karena kasih-Nya, bukan karena dosanya. Dia adalah manusia yang suci sempurna. Dia dalam keadaan manusia yang suci sempurna, tidak layak untuk menderita, tidak layak untuk dianiaya, apalagi mati. Kalau saya mah cocok, karena manusia berdosa, cocok menderita, cocok dianiaya, cocok harus mati karena akibat dosa adalah maut. Tapi Yesus juru selamat kita, dia tidak layak untuk itu. Tetapi karena kasih-Nya, karena tidak ada jalan lain untuk penyelamatan manusia, manusia yang berdosa harus manusia bertanggung jawab atas dosanya. Sekarang semua manusia sudah berdosa. Manusia siapa yang layak untuk menjadi pengganti dosa? Tidak ada seorang pun. Harus ada manusia yang tidak berdosa, yang sempurna, manusia yang suci, dan dia hanya datang satu-satunya dari surga, Yesus Kristus, sebagai manusia yang suci sempurna, yang masuk memikul salib, menderita sengsara sampai mati di atas bukit Golgota, sehingga hanya pengorbanan Yesuslah yang layak untuk menghapus dosa. Hanya pengorbanan Yesuslah yang layak untuk memberikan penebusan atas dosa kita. Tidak ada pengorbanan yang lain, bukan pengorbanan binatang, lembu, jantan atau domba, tetapi hanya pengorbanan Yesus. Saudara dan saya dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:3, tidak ada manusia yang layak untuk mengganti dosa itu. Bagaimana manusia berdosa bisa menebus dosa? Harus ada manusia yang tidak berdosa. Siapakah manusia yang tidak berdosa? Adalah manusia yang datang dari surga, Yesus Kristus, sehingga dia yang suci, yang sempurna, yang layak untuk menghapus dosa kita. Ya, kesetiaan Yesus sempurna. Kesetiaan saudara dan saya tidak sempurna, tetapi kita yang tidak sempurna ini karena menerima Yesus, sehingga kita dipandang sempurna. Kesetiaan kita dipandang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itulah pada waktu kita mengalami banyak persoalan rumah tangga, hubungan suami istri mungkin sekarang sedang tidak harmonis, mungkin usaha kita sedang menurun, ada banyak kesulitan. Mari kita datang pada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa.
Saudara, jangan pernah menjadi putus asa. Kita capek, kita lelah, yes, tapi jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Mari kita pandang Yesus, pandang selalu pada Dia yang teladan sempurna itu. Saya percaya dan saya memang mengalami di banyak kesulitan, saya selalu membawanya di kaki salib Yesus. Ingat kesengsaraan, ingat aniayanya, ingat kematiannya. Makanya pada waktu kita belajar menyatu dengan kesengsaraannya, menyatu dengan penderitaannya, menyatu dengan kematiannya, kita pasti akan mendapat bagian di dalam kuasa kebangkitannya. Dahsyat, luar biasa. Mari jangan sia-siakan momen Prapaskah ini. Di sini kita kembali menyegarkan ingatan kita akan kesengsaraan Yesus, aniayanya, kematiannya, kesetiaannya. Makanya moto gereja kita itu up to date selalu. Setia kepada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Setia kepada segenap firman-Nya, yaitu Alkitab. Dan setia kepada segenap sidang jemaat-Nya, yaitu gerejanya. Makanya kalau engkau setia pada Yesus, setia firman-Nya, pasti setia bergereja. Ibadah pertengahan minggu, ibadah hari minggu, ibadah raya, kita akan setia. Sehingga nilai-nilai kesetiaan kita akan terbangun dan semakin diperkuat, diperkokoh untuk ke depan di dalam perjuangan kita. Percaya Yesus, ikut Yesus, iring Yesus, pasti setia sampai akhirnya. Yang terakhir, kenapa kita masih harus setia? Karena memang kita mempunyai jaminan pasti dalam Kristus Yesus. Ya, artinya begini, seluruh perjuangan kita yang berat di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dikecewakan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Jadi yang menjamin firman-Nya, yang menjamin untuk seluruh penyerahan kita pada Tuhan adalah Yesus Kristus yang menjadi jaminannya. Kalau manusia yang menjamin, itu spekulasi dan bahkan meleset. Tetapi kalau Yesus Kristus yang menjamin, dia tak pernah gagal dalam firman-Nya. Pada waktu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang menjamin, saudara, iman percaya kita. Ini sangat luar biasa. Nah, karena itulah dalam sebuah perjalanan perjuangan kita ikut Yesus, dipastikan tidak akan dikecewakan. Mungkin kita sering mengalami kekecewaan, tapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Karena dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua, ketiga, kelima dikatakan demikian, malah kita bermegah. Bukan hanya bermegah dalam sebuah pernyataan kasih karunia, tetapi malah kita bermegah dalam kesengsaraan. Ini kan mengagumkan. Bukannya aneh, ini mengagumkan. Orang dunia barangkali nggak bisa terima hal ini. Bagaimana bermegah dalam kesengsaraan? Kalau kita menjadi pemenang, dapat mahkota, bermegah. Ya, prestasi-prestasi yang mungkin sangat luar biasa, kita bermegah. Ini bermegah dalam kesengsaraan. Ini ajaran firman Tuhan. Kita masih telan, saudara. Malah kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kesengsaraan akan memunculkan ketekunan. Ketekunan akan melahirkan tahan uji. Dan tahan uji akan memunculkan, membawa kepada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Makanya kalau kita renung-renungkan, kita tidak usah alergi dengan masalah kesengsaraan, kesusahan. Justru kita sambut ini sebagai serana dalam tangan Tuhan.
karena dia akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Maka saudara, firman Tuhan juga mengatakan 1 Korintus 15:8, ya, segala jerih lelahmu, kerja kerasmu, perjuanganmu dalam kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus, dalam persekutuan dengan Dia, tidak pernah akan sia-sia. Karena apa, saudara? Kristus yang menjadi jaminannya. Kenapa kita masih harus setia? Supaya kita jangan binasa. Karena apabila kita berubah setia tengah jalan, dipastikan tidak berkenan dan pasti binasa. Kenapa kita masih setia? Karena kita memiliki teladan sempurna, Yesus Kristus. Setiap kita memandang Dia, pada waktu mengalami kesusahan, kita pasti diteguhkan, dikuatkan kembali. Kenapa kita masih setia? Karena ada jaminan yang pasti, sehingga seluruh perjuangan kita ikut Yesus takkan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan, supaya momen Prapaskah ini kami maksimalkan untuk kami membaca kitab-kitab-Mu, merenungkan kembali secara rinci penderitaan sengsara-Mu sampai pada kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan Engkau telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa iblis. Kalau kami sungguh bersatu setia dalam penderitaan kematian, kami pasti akan mendapat bagian dalam kebangkitan. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tolonglah kami semua, supaya perjamuan kudus boleh mengingatkan kami kembali tentang kasih-Mu yang begitu besar, yang telah berkorban buat kami, orang-orang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi semua kita jemaat yang telah dibaptiskan, mari bersama-sama dengan penuh hikmat dalam mengikuti perjamuan kudus. Bagi kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita dalam berjemaat. Mari bersama-sama kita memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Masing-masing kita dengan hormat tunduk kepala di hadapan Tuhan, ambil sikap doa, merenungkan, menghayati tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang memberi makna tubuh Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita ambil roti, kita angkat di tangan kanan kita sambil tetap berdoa, merenungkan tentang kasih Allah yang begitu besar, yang telah berkorban buat kita semua. Sesuai dengan pernyataan kitab suci bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankan untuk kita.
Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Yang kedua adalah anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci ditumpahkan demi pengampunan segala dosa kita. Sekarang ambil ya, dan mari kita angkat di tangan kanan kita, renungkan setiap tetesan darah Yesus yang telah mengalir di atas bukit Golgota itu, ya, di atas salib untuk kita semuanya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala salah, pelanggaran, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur di masa Prapaskah ini kami kembali bisa bersekutu menghayati tentang pengorbanan-Mu yang suci bagi kami orang-orang yang berdosa. Biarlah setiap kami merenungkan mestinya kami yang binasa karena dosa, tapi Tuhan Yesus telah rela mati untuk kami orang-orang berdosa. Biarlah kiranya kami selalu membawa pengorbanan-Mu dalam sepanjang perjalanan kami dalam beriman, dalam kami mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan sambut perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan lagu Getsemani. Terima kasih Pak Wayan atas pelayanan firman-Nya. Semoga pelayanannya semakin bertumbuh dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang sebentar kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan naikkan lagu doksologi. Puji
penutup akan dibawakan Pak Wayan, dan setelah itu kita akan nyanyikan lagu Amin, Amin, Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur telah diberkati lewat ibadah yang boleh kami ikuti hari ini. Istimewa biarlah firman Tuhan, kami selalu diingatkan supaya kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami penebusan, kami akan terus belajar menjadi pribadi yang setia dan semakin setia dan terus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu di Kelapa Gading ini, biarlah kiranya Tuhan memberikan semangat dan juga roh yang berkobar-kobar untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang COVID Omikron sudah di level 2, bahkan akan usai. Biarlah kami semua tergerak untuk kembali setia kepada sedang jemaat, setia beribadah, setia bergereja. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kesempatan ini tak kami sia-siakan. Oleh karena kasih karunia, kami bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami hari ini telah memberi persembahan. Biarlah segala persembahan itu boleh betul-betul berkenan, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga masing-masing kami yang telah memberi dengan sukacita, kami menyadari kami sudah diberkati dan kami percaya kami akan tetap diberkati. Akhirnya kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa memang masih sulit ini, khususnya pergumulan ke depan, karena pengaruh-pengaruh internasional, perang Rusia dan Ukraina sudah mengganggu perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Sehingga banyak terjadi kelangkaan BBM di Indonesia ini, kelangkaan minyak goreng, dan juga pokok-pokok yang lainnya Tuhan Yesus. Biarlah akhirnya pemerintah juga arif dan bijak menangani hal ini, supaya hal ini jangan menjadi chaos di Indonesia ini, tapi Tuhan akan memberikan satu solusi yang terbaik bagi mengatasi krisis-krisis yang sedang berlangsung di Indonesia ini. Berkati pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri jajarannya, biarlah tetap konsisten untuk memiliki hati bagaimana memajukan Indonesia bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah telah usai hari ini. Silakan Bapak Ibu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.